jual produk bagus dengan harga yang murah. Kalau ngomongin produk bagus ya, ada yang namanya absolute quality atau kualitas mutlak. Jadi produk kita itu bukan lebih bagus dari orang lain, lebih bagus dari produk lain, tapi memang yang paling bagus. Tidak ada lagi yang bisa lebih bagus dari ini. Jadi kita tidak akan bandingin dengan banyak hal, tapi kita selalu melihat produk selalu dari kualitas yang terbaik. Habis itu, membuat produk dengan kualitas yang lebih bagus daripada itu. Lalu, kita menggunakan harga dengan absolute price. Jadi yang dimaksud dengan absolute price itu adalah dengan kualitas seperti ini, nggak ada lagi harga yang bisa lebih murah daripada ini. Jadi kita bukan jual yang murahan, bukan. Tapi kita jual barang dengan kualitas seperti ini, dengan harga termurah yang bisa orang jual. Itu adalah yang namanya absolute price. Nah kalau gitu sekarang kalian semua udah ketemu sama Atomi kan ya? Berarti sekarang kalian semua harus sukses nih. Nah kalau mau sukses gimana terus caranya? Ada metodenya untuk sukses. Kalau ngikutin pasti dijamin sukses. Jadi ini tuh nggak diajarin di sekolah. Emang ada yang ngajarin di sekolah? Cara jadi sukses gimana? Nah, kan nggak ada. Soalnya, tahu nggak? Ada yang paling dibenci sama orang kaya. Tahu nggak? Yaitu kalau semua orang jadi orang kaya. Kalau semua orang jadi orang kaya, yang tadinya kaya bisa kesusahan. Dia harus nyetir sendiri, harus bersih-bersih sendiri, harus masak sendiri, nyuci piring sendiri. Biasanya nyuruh orang, tapi karena jadi orang kaya semua, jadi dia harus ngerjain sendiri. Makanya itu jadi yang mereka paling takutin adalah kalau semua orang menjadi sukses. Makanya yang orang kaya nggak pernah ngajarin caranya menjadi sukses. Tapi karena saya orang kaya yang baik, saya bakalan ngasih tahu nih. Oke, dengerin baik-baik ya. Metode sukses. Jadi metode sukses ini bukan dibuat sama semua orang dengan seenaknya gitu aja. Ini seperti hukum alam, jadi semuanya sudah paten adanya. Sama kayak hukum bertani. Jadi kalau bercocok tanam, tapi nggak ngikutin hukum alam, pasti nggak akan berhasil kan? Contoh misalnya nih, mau nanam padi pas musim dingin, ya pasti nggak akan bisa. Jadi demi sukses, kita harus mengikuti metode sukses ini. Jadi ini yang dibuat adalah Stephen Covey. Jadi dia bilang kalau metode sukses itu sama seperti arah utara. Jadi apa sih maksudnya? Karena arah utara itu selalu tetap. Maka seperti metode sukses pun sudah ditetapkan. Jadi ini bukan saya yang buat. Yang buat itu adalah Andrew Carnegie. Jadi Carnegie itu terlahir di keluarga yang miskin. Tapi dia jadi salah satu orang terkaya di dunia. Di sekitarnya banyak sekali orang-orang miskin yang gak sukses. Jadi dia mempertanyakan, jadi sebenarnya apakah saya benar-benar beruntung? Apa kalau misalnya saya terlahir sebagai orang miskin, saya bisa menjadi sukses? Setelah berpikir panjang, menurut dia, mau 5 kali, mau 10 kali, mau 100 kali pun dia terlahir di keluarga miskin, dia akan bisa menjadi orang kaya. Lalu kenapa dia bisa mikir kayak gitu? Karena dia tahu metode menjadi sukses. Makanya dia bisa mikir walaupun reinkarnasi selama 100 kali pun bisa 100 kali menjadi orang sukses. Jadi karena dia merasa sayang nih ngelihat orang yang tidak bisa sukses, dia akhirnya menulis cara agar orang-orang lain bisa mengetahui metode menjadi sukses. Jadi akhirnya dia memilih Napoleon Hill untuk menerapkan metodenya menjadi sukses.
Metode sukses itu sama seperti metode bertani. Jadi apa nih yang paling pertama orang perlu lakukan untuk bertani coba? Oke, ada yang bilang siapin benih, ada yang bilang siapin tanah, ada yang bilang mau siapin yang lain, apa segala macam. Ya banyak lah kerja itu. Tapi yang benar itu yang harus dilakukan pertama kali itu sebenarnya adalah berapa dan apa yang harus dipanen. Ya, berapa dan apa yang harus dipanen. Sebenarnya kalau dipikirin kayaknya dia kayak yang harus dilakukan di akhir ya, tapi sebenarnya harusnya dilakukan di awal. Jadi di otak petani harus ada pikiran mau panen berapa banyak kacang, mau panen berapa banyak padi. Dari situ baru dia ngelakuin semua yang dilakuin sama dia. Jadi orang yang mau panen kacang nih misalnya, dia nggak akan nyiapin piring, dia nggak akan nyiapin karung. Dia pasti nyiapin benih kacang, lalu ditanam di tanah. Jadi harus kepikiran dulu masa panennya tuh, baru kita bisa menentukan mau beli benih apa, ditanam di mana, pakai pupuk apa, dan segala macamnya. In order to know what kind and how much of seed to produce, whether you prepare for a field, rice paddy, or sand field, it is completely determined by. Jadi kalau mau bertani kehidupan pun harus seperti itu. Kalau ingin sukses harus begitu. Jadi harus kebayang dulu saya tuh mau sukses seperti apa, baru bisa sukses. Kalau begitu, kita harus tahu kita tuh sebenarnya maunya itu apa. Tapi ini sebenarnya nggak gampang loh sebenarnya, karena manusia itu emang diciptakan agak rumit. Oke, jadi manusia itu punya yang namanya raga. Lalu ada ya, bukan cuma ada raga doang, tapi juga ada jiwa, ada nyawa, dan ada lingkungan. Jadi bukan cuma saya doang yang hidup sendiri, tapi ada lingkungan sekitar juga. Ada kajuk, ada keluarga, ada tetangga gitu. Kalau gitu, anggap raga itu adalah sebenarnya rumah tempat kita tinggal sekarang. Nah, di dalam rumah yang tadi itu, ada yang namanya jiwa dan nyawa yang tinggal. Jadi raga itu yang mengatur kita ingin sehat, ingin panjang umur. Nah, ini semua yang diatur oleh raga. Nah, itu berarti kalau disimpulanin namanya adalah ingin hidup enak atau hidup nyaman. Kalau jiwa itu masalah hati nurani dan kesadaran, juga kehidupan abadi. Nah, kalau binatang itu dia nggak punya jiwa, nggak punya hati nurani. Contoh misalnya ada anjing, kalau gigit orang malamnya, dia nggak akan tuh kepikiran terus, aduh, harusnya tadi aku nahan ya mau gigit orang. Nggak ada anjing kayak gitu. Tapi kalau orang seberapa jahat pun pasti kepikiran karena punya kesadaran atau hati nurani. Lalu manusia itu pasti berharap punya kehidupan abadi. Jadi pasti ketika udah menua, pasti mempertanyakan, ada nggak ya caranya supaya bisa tetap bertahan hidup? Aduh, kayaknya gue udah dikit lagi mati nih gitu. Aduh, kayaknya saya dikit lagi mau berpulang gitu. Nah, jadi di jiwa itu kesimpulannya adalah sebenarnya kita ingin ingin dicintai dan mencintai. Kalau misalnya ini tidak terpenuhi, semua orang tidak akan bisa merasa puas. Jadi kalaupun raganya sehat, tapi kalau tidak merasakan cinta dan jiwanya tidak terpenuhi,
So even after maka earning bisa all the merasa abundances in life, kosong dan if merasakan you cannot get depresi. eternal life, or no love or hearts, Nah, oke, kalau or untuk hearts nyawa, will feel nyawa empty. itu akan berbicara tentang ekspresi. Our soul desires knowledge, Orang pasti ingin memiliki hidup dipenuhi kedamaian and to dan live with kebahagiaan, kan? Bener kan? if you live with anger and hatred for others, you are bound to die with regrets. Ya, di sini juga dilengkapi sama perasaan ingin belajar. Kalau misalnya di lingkungan itu ada alam, ada orang sekitar, dan kesimpulannya berarti kita ingin perasaan ingin diterima oleh lingkungan sekitar kita. To the society as a whole, to the natural and social environment that surrounds us. We want to do some kind of good, right? Jadi, ketika kita akan membuat tujuan dan masa depan hidup kita harus memperhatikan 4 ini nih, yaitu hidup nyaman, mencintai, terus belajar, dan diterima sekitar atau lingkungan, sehingga baru kita bisa disebut sebagai hidup penuh keseimbangan. To love, Coba ikutin ya, hidup penuh keseimbangan. this is a balanced life. Oke, jadi kita tidak boleh menghancurkan si keseimbangan ini. Contohnya, misal kita lihat orang kaya, tapi dia hidupnya nggak ada cinta. Kita sering lihat ya, ada anak orang kaya yang Some people berantem, are rich, dan but kita they don't have tuh good nggak pernah character. paham gitu. There's not Ngapain very sih many berantem? rich people who have good Kalau relationships misalnya with jadi their saya family. sih, mendingan ambil aja duitnya banyak-banyak. Terus udah keluar dari rumah, They tinggal can mandiri spend sendiri. all that money, but they Tapi fight with mereka their kan tetap siblings. aja berantem terus, pengen ngambil duit lebih, I would terus leave all tarik-tarik tuh those duit. billions Ya. of dollars and just ask for Nah, some itu millions. I semua don't even karena care about all mereka that money, tidak but hidup they want saling such all that money, mencintai. like billions of dollars. 이 풍요는 추구를 하지만은 주변을 사랑하고 또 평온한 감정을 가지고 살아가야 되겠다는 그런 목표를 세워놓고 그거를 Makanya kita harus membuat tujuan seperti itu dari awal. Jadi tujuan hidup kita itu adalah hidup penuh keseimbangan. Jadi kita harus hidup nyaman itu demi orang yang kita cintai. Misal, kalau misalnya saya miskin, nanti keluarga saya juga kesulitan. Jadi saya memiliki tujuan untuk membuat keluarga saya bisa memakai uang tanpa harus menghitung-hitung. Jadi nggak usah tuh dia keluar terus dihitung, aduh kayaknya duitnya nggak cukup gitu. Itu tujuan saya gitu. Jadi kita harus membuat orang yang kita cintai itu hidup lebih nyaman gitu. Nih coba istri-istri di sini, setiap hari suaminya pergi subuh, pulang malam buat nyari duit. Jangan cuma nyanyi-nyanyi doang, nyemangatin doang. Jangan gitu doang. Ini orang udah tahu, udah kerja, udah semangat, masih aja disuruh semangat lagi. Nah sekarang itu mendingan kita ganti sama apa silahkan istirahat, apa silahkan istirahat. Sekarang kita aja yang bakal kerja. Kayak gitu harusnya sekarang. Silahkan sekarang jadi suamiku kalau misalnya kamu mau ngelakuin hal-hal yang gak bisa kamu lakuin. Kamu mau mancing, kamu mau main golf, mau main sama teman-teman, atau mau jalan-jalan, itu terserah pokoknya. Udah mau tidur seharian juga boleh. Itu tuh, impian orang yang paling kerja itu cuma buat tidur doang berbulan-bulan. Saya juga udah 17 tahun kerja, dan keinginan terbesar itu cuma satu doang, yaitu tidur aja selama 4 bulan. Soalnya capek banget kerjanya. Ya jadi kita harus hidup nyaman demi orang yang kita cintai. Dan kalau kita susah, anak-anak kita harus belajar giat, susah dapat kerja nanti, stres ada juga, terus itu bukan salah anak kita. Lah, gimana orang dari 100 orang cuma dapat 1, dari 500 cuma dipilih 1. Ya anak kita yang nggak masuk ya wajar lah. Justru yang masuk yang aneh.
1 out of 100 or 500 can get Kalau zaman kita mah lulus kuliah aja, udah pasti dapat kerja. Yang nggak dapat yang aneh. Something is truly missing here. Zaman sekarang yang dapat kerja yang aneh malahan. Nowadays, all you needed to do was have a college degree. Jadi kalau kita hidup nyaman pun, kita bisa ke anak, kita bilang, udahlah, gak usah pusing-pusing cari duit, udah saya siapin nih duit buat kamu, sampai buat anak-anak kamu semua, udah pokoknya kamu kerjain yang mau kamu kerjain aja udah semuanya. Nah, kita tuh harus jadi orang tua yang kayak gitu. Ini mah malah marah-marahin anak-anak gak mau belajar, bikin stres. Kalau nggak belajar, mau kerja di mana? Bla 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 bla, bikin kesel anak. Ntar bilangnya semua demi dia sendiri, tapi nanti ujung-ujungnya dia gagal juga. Jadi demi orang yang kita cintai harus hidup nyaman. Saya nikah dengan orang yang sangat saya cintai. Dulu di tempat kerja, saya ikutin terus tuh selama setahun. Habis itu kita menikah. Kita kerja selama 17 tahun bareng-bareng, tapi habis itu kepikiran. Kayaknya kalau kayak gini terus, gak bakal ada nih masa depannya dari pekerjaan kita. Kayaknya kalau nggak keluar sekarang, nggak akan bisa lagi kita keluar. Dan kita nggak akan berani untuk mencoba pekerjaan baru. Akhirnya kita keluar. Habis itu yang pertama kita buat itu bisnis internet shopping mall. Jadi saya buat itu shopping mall sekitar tahun 1999 dan dibukanya tahun 2000 awal. Tapi walaupun bagus nih, tapi karena terlalu modern jadinya nggak banyak yang pakai. Akhirnya walaupun udah bagus dibuat semua selama 2 tahun, akhirnya gagal dan bangkrut. Rumah, mobil, semua nggak ada, bahkan sampai kami tinggal di tempat tinggal yang murah banget. Our house, our car, and I was in debt, and all of our house. Akhirnya karena stres, penyakit juga semuanya ikutan datang, kolesterol tinggi, gula darah tinggi, sampai temen yang dokter tuh udah nggak bisa ngehandle, bilang udah kayaknya harus dirujuk ke rumah sakit yang besar gitu. Akhirnya istri saya harus kerja kasar sampai dapat gaji sedikit lah ya. Kan udah ada ya fix gajinya untuk orang-orang yang cewek tua gitu. Nah dengan gaji sedikit itu disisain sedikit buat rumah, lalu saya kita pakai buat makan ya seadanya. Kalau kayak gitu banyak banget masalah. Waktu itu pernah musim dingin masuk kamar, terus bilang, aduh tolong dong nyalain dong heaternya, dingin nih. Saya bilang, aku juga dingin. Nah itu maksudnya emang saya aja yang ngambil duit itu karena nggak ada duit nggak bisa nyalain heater. Kamu diem aja deh gitu. Tapi biasalah cowok mah yang nggak peka ya. Jadinya, heater mah nyalain aja. Rumah harus anget biar hati kita juga anget. Gara-gara gitu malah tambah dimarahin saya sama istri. Sampai suatu saat istri saya bilang, kalau anak kita lulus, udah kita cerai aja lah. Pas dengar itu, langsung hancur saya kayak ketimbang tembok batu. Jadi sebenarnya betapa cinta pun kita ke suatu orang, kalau emang hidupnya sulit, cintanya tuh bisa retak. Makanya demi orang yang kita cintai, kita harus hidup nyaman. Biar hidup nyaman, kita harus belajar. Karena datang untuk belajar kan bagus. Jadi demi orang yang kita cintai, kita harus hidup nyaman. Ya bukan minta sama saya. Tapi dalam hati coba rasa sayang itu dibangkitkan, dibuat membara gitu rasa sayangnya. Kalau rasa sayangnya ada, maka semangatnya juga akan muncul.
love that is inside of your heart. Seberapa males pun pasti bangun. Your love dies, then Di your suatu hari ya, passion saya dies. ditelepon nih sama mama saya. We must get back Anakku, up on our feet. kayaknya saya mati aja deh. Terus saya kaget dong. My mother Oh, called kok mah kok bilang kayak gitu sih mah? Gitu. She said, Katanya beliau, son, I need saya nggak you mau to jadi pass away. beban buat So I said, anaknya. mother, why say such Kayaknya harus things? mati aja She deh said, gitu. I'm so old and I'm just big. Jadi gini, selama ini tuh saya emang ngasih sedikit uang saku untuk mama saya. Even as a wage Tapi earner, karena waktu itu saya lagi susah, saya jadi nggak bisa ngirim. Tapi dengan gitu, walaupun bisa hidup dengan bantuan saudara yang lain ya. Tapi gara-gara itu, mama saya jadi kepikiran betapa susahnya hidup saya, bahkan sampai yang nggak bisa ngasih ke dia pun gitu loh. Makanya jadi mikir kayak gitu. Why would he not send any money? So she would be so worried about me. So even if Memang saya begitu waktu itu, nggak punya uang sama sekali. Tapi saya sempat punya uang sedikit dan ngasih, tapi mama saya malah ngomong, udah hidup susah itu kok masih ngasih ke mama, jadinya ngerasa jadi beban. Dan dia bilang malah, ya udah, mama mau mati aja lah daripada jadi beban buat anak mama gitu. send some money to them, and my sibling said, "Mother, look at how he takes care of you despite his difficulties." And at that, my mother. Lalu saya bilang ke mama saya, "Mah, kalau gitu nanti saya kan harus bangkit lagi nih, saya harus jadi sukses. Terus nanti kalau misalnya saya sukses, siapa yang mau lihat saya, Ma? Kalau bukan mama, yang ada nanti." Lalu mama saya bilang, "Oke, kalau gitu semoga kamu sukses. Kalau beneran sukses nih mama bakalan nari-nari lah di atas panggung, terserah kamu lah gitu." Nah itu makanya Ma, jadi mama itu harus hidup sampai saya sukses. Lalu mama saya bilang, "Oh ya ampun, anak memang emang paling pinter ya kalau ngomong." Jadi, demi orang yang kita cintai, kita harus hidup nyaman. Kalau lagi nggak ada semangat nih misal, coba rasa sayangnya dibangkitkan lagi supaya semangatnya naik lagi. Jadi orang yang nggak semangat itu sebenarnya orang yang nggak punya cinta. Kalau ada orang yang benar-benar dicintai, sesulit apapun pasti bangkit lagi. Saya tahu kalau untuk punya harapan biar jadi sukses itu sulit sekali. Saya paling tahu saya malah. Yang ngomongnya sih mudah, tapi berharapnya itu sangat sulit. Soalnya kenapa? Karena masa depan tuh gelap banget gitu, nggak kelihatan apa-apa gitu. Gimana bisa punya harapan kalau nggak kelihatan kayak gitu? Nah, waktu itu, apa yang saya paling sering ngomong ke diri saya sendiri? Jadi waktu itu yang paling saya sering ngomong ke diri sendiri adalah, kalau emang nggak ada harapan, harapan terbesar itu ya memegang harapan itu sendiri. Jadi, saya tuh selalu mikir kalau misalnya saya ada di dalam goa yang gelap. Tapi saya nggak sendiri, karena saya juga bersama orang yang saya cintai, jadi saya harus menjadi sukses. Jadi walaupun seberapa saya mau gagal dan mau mati saja, dengan cinta saya kepada istri saya merasa harus menjadi orang yang berhasil. Nah kalau dianalogiin, anggap aja lah kalau kita ada di goa, terus di ujung sana jauh tuh ada sinar yang cahaya kecil banget. Nah, kita tuh walaupun sekitar itu gelap, kita itu nggak fokus ke kegelapan sekitar itu, tapi kita fokus ke cahaya kecil yang ada di ujung goa itu. Tidak ada yang namanya kemungkinan sukses 100%, nggak ada semuanya. Mungkin di pikiran kalian, di hati kalian, mungkin sukses itu cuma ada 1% di pikiran kalian, atau 2%. Dan gagalnya itu 99%, 98%. Tapi kita nggak ngelihat yang gagal itu dan jalan maju ke depan.
kita melihat yang berhasil itu walaupun kecil, dan kita melangkah satu langkah demi satu langkah agar bisa bangkit dan berhasil. Sampai akhirnya si saya jadi membesar dan membesar, dan akhirnya kita beneran bisa keluar dari gua ini. Bigger and bigger and bigger, and one day you will escape that dark cave. Ya memang daripada jadi sukses, gagal dan tetap di posisi itu emang lebih nyaman. Saya paling tahu itu. Jadi bisa juga kalian tuh malas bang untuk bangkit gitu. Tapi karena kita tidak sendirian, karena ada orang yang kita cintai, kita harus bangkit walaupun sulit. Jadi kita butuh keberanian untuk menjalani jalan sukses itu walaupun kecil. It might be more comfortable to just give up, right? However, though Jadi yang kita paling butuh tuh yaitu yang namanya kita memegang keberanian. Jadi difficulty, you need courage. yang namanya keberanian itu bukan yang namanya tidak menderita, bukan. Must have that kind of courage. Tapi walaupun menderita, kita bisa bangkit. Ketika gagal, kita terus Courage bangkit. is not having no fear. Courage is being able to face. Bukan namanya nggak takut apa-apa jadi berani. Bukan itu bukan berani. Berani itu kalau emang beneran walaupun kita sedang menderita, kita tetap bisa berjalan keluar dari keterpurukan itu. Even in the midst of fear, Kita butuh keberanian di hidup kita ini, sehingga kita bisa berhasil bersama orang yang kita cintai. all of us need courage. We need to be warriors. That's the only way you can become successful. Kita bisa pasti bangkit. Jadi kita harus hidup nyaman. Ya sekali lagi, saya bilang kalau kita harus hidup nyaman demi orang yang kita cintai. Because of our loved ones, you must live well. Nah, jadi malam ini kita harus membuat film tentang hidup kita nih. Itu harus film hidup yang kita inginkan. To draw up a movie Jadi inside kita of your mind. harus selalu kepikiran si film itu. Jadi film itu adalah film tentang 4 poin yang tadi di hidup kehidupan, dan harus membuat skenario film itu seperti itu. Kita harus membuat film tentang di mana ketika hidup kita sukses. Jadi apa yang kita pikirkan di dalam, itulah yang akan mengubah semua kegiatan dan semua aktivitas di badan kita itu. Jadi contoh kita bikin skenario hidup siapa A gitu misalnya. Kalau gitu, kalau kita mikirin ini doang, apa mungkin berhasil? Oke, saya jawab jawabannya, ya. Kalau kita mikirin ini doang, apa mungkin berhasil? Jawabannya, ya. Kenapa? Karena badan kita itu nggak bisa memproses yang tidak sesuai sama pikiran kita. Jadi kalau mikirin sukses, badan kita itu bakalan mengikuti pikiran dan menjadi sukses. Ini bisa langsung saya buktiin nih sekarang. Ini bisa dibuktiin secara teknologis nih. Coba sekarang kalian bayangin kalau ada buah pomegranate yang benar-benar manis, enak banget. Coba pikirin rasanya. Coba kalian pikirin kalian makan itu buah yang manis dan enak sambil kalian gigit krauk gitu. Kalau gitu apa yang terjadi? Nah, ngiler kan pengen. Yang nggak ngiler coba angkat tangan. Ya coba cepat ke rumah sakit. Mungkin ada kesalahan di air liurnya. Jadi dari sini kita bisa tahu kalau kita mikirin itu, badan kita bakalan merespon sama persis dengan apa yang kita pikirin. Jadi kalau kita mikir sebagai orang sukses, badan kita itu bakalan ngikutin pikiran sukses itu. Jadi kalau kita mikir jadi orang kaya, kita lihat, kalau kita lihat ya, dari cari jalannya aja udah beda. Jadi nggak kayak gini jalan ini cucuk gitu. Nggak jalan kayak gini lah, nggak. Bakalan berubah cara jalannya. Jadi
poor person, right? The way you walk. Contoh, cara nutup pintu. Nah, cara nutup pintu tuh gak cuma jeblak gitu, enggak. Tok. Coba kalau mobil mahal kan pasti nutupnya kayak gini. Bunyinya pun beda. Bunyinya nggak tong, tapi bunyinya cuk gitu. Jadi ya cara nutup pintu pun bisa berubah dari situ. Ya semuanya juga bakal berubah. Coba waktu cerita sama orang juga berubah. Contohnya nih. Halo, kabar baik? Oh, kayaknya kita harus ketemu nih beruan. Yang berubah tuh posenya berubah. Ya cepetan sih datang. Kamu bisa jadi orang kaya nih. Jadi ini semua tuh bakalan berubah. Tapi agar seperti itu pikirannya dulu yang harus diubah. Ya, jadi contohnya produk Hemoim kita itu adalah benar-benar produk yang bagus. Tapi saya tahu yang lebih bagus lagi. Uang, dan uang. Coba saya tiap bulan ngirim, contohlah uang $30,000. Terus saya kirimin tuh tiap bulan. Apa sih semua penyakit langsung sembuh? Atau kesemutan lah, sakit leher, sakit pinggang, kalau bangun pagi, aduh sakit kepala semua, huish hilang semua. Kalau bangun pagi langsung lompat udah kayak bulu. Coba kalau misalnya $30,000 masuk aja kayak gitu ke rekening kita, pasti beda. Ketemu teman pun langsung, halo, kabar baik semua. Sekarang mah, boro-boro $30,000, $2,000 aja kayak masuk ke rekening. Aduh, udah makasih banget lah. Apaan? $30,000. $5,000 aja saya pingsan kayaknya, udah pingsan. Nggak mungkin lah bisa hidup di saya kayak gitu, nggak masuk akal. Kalau mikir gitu selamanya bakalan kayak gitu teman-teman. Makanya biar berubah harus mikir bisa dapat $30,000, $50,000, kayak gitu harus berubah pikirannya. Makanya supaya bisa dapat duit kayak gitu, harus coba gambarin film di dalam otak kita. Mungkin di sini kita bisa nih, kita bisa di sini selama di sini, bisa jadi gila. Oh iya, kalau gitu saya bisa dapat $30,000, bisa dapat $50,000 pas sini. Nanti pas udah sampai rumah, langsung kesadar sendiri. Yang tadinya, papa, nanti mama beliin semua barang branded ya. So, kata suaminya, jangan ngomong nggak masuk akal lah. Terus langsung, oh iya bener ya, saya nggak masuk akal. Nggak mungkin. Kalau udah kayak gini, gagal semuanya. Harus selalu mikirin mimpi yang tadi. Nah, jadi di sini ada tujuan dan kenyataan, di antaranya ada gap nih. Kalau ada gap, orang-orang bisa kesusahan. Jadi biasanya apa yang orang-orang lakukan? Kalau kesusahan, hidup susah tapi tujuan tinggi, ya udahlah tujuannya aja yang ditarik ke kenyataan. Pengen mobil sport tapi mobil biasa aja masih nyicil, udah mimpinya diturunin. Nah, contoh nih. Yang cewek misalnya. Jangan mau masak cuci ngepel. Oke, sekarang ayo kita buat tujuan. Supaya nggak masak, nyuci, dan ngepel sendiri. Nah, buat yang cowok nih, jangan nyuruh istri buat masak, nyuci, dan ngepel. Nah, itu adalah jadi tujuannya. Jadi harus buat tujuan kayak gitu. Nah, bilang ke istri, oke, dalam 3 tahun bakalan saya buat kamu nggak nyuci, nggak masak, nggak ngepel lagi. Tapi tolong jual 1 box makeup sini, oke? Manusia itu kalau ngomong tuh harus ke depan gitu, visioner.
Jadi harus sering ngomong. So people, your words are like a seed. So your words need to precede your actions. Saya juga di perusahaan ini For selalu people, ngomong your dulu. words need to precede your actions. Waktu seminar pertama tuh saya masih ingat. Waktu cuma berapa orang, berapa belas orang tuh. That's what I did for Saya this udah company. bilang perusahaan ini bakalan go In global. the beginning, there were only Bakalan 17 jadi perusahaan dengan produk in terbaik. our Gitu. first seminar. Saya And sering I told ngomong kayak for gitu. 5 hours, Ayo this kita company maju that we bersama. call it Ayo kita menuju itu will be bersama. the best Terus setelah ngomong itu, distribution. beneran jadi kayak gini ternyata. So let's do this together. It's really Jadi going to omongan happen. sama pikiran itu You harus can selalu do ke it. depan. And when I said that, it was truly realized. So your words and thoughts have Makanya to dari come sekarang kita first. harus ngomong duluan. Udah sekarang teriak aja udah pokoknya. Buat tujuan kita. Saya mau dapat $30.000. Saya 50.000. Saya mau dalam 3 tahun. Gak masak, gak nyuci, gak ngepel. So you need Udah to declare ngomong I'm semua going ke to make anak-anak bilang 3 30,000, tahun ini harus bekerja 50,000 keras in supaya just tahun-tahun 3 ke depan years. tinggal nikmati doang udah After pokoknya. this, you won't even have a hard time. Omongan kita itu harus selalu jadi yang terdepan baru bisa Just terwujud. go through these next 3 years. So you need to Jadi ke depannya declare jangan that your lupa words need to precede your life. langsung And aja that's how ngomong your pakai suara life yang will keras kalian function. udah. Pokoknya Your jangan words lupa ya, must pokoknya precede your udah actions. langsung ngomong aja pokoknya dengan suara yang Just keras. say what's on your mind and declare it, okay? You first need to declare it, and you first need to be confident with your words. Cara membuat skenario kehidupan itu gampang. Oh, jadi kayak gini formatnya ya. It's actually very Jadi di easy tengah to itu to ada make your life wheel. ada poin tuh di situ. So Di sini ada in hidup enak, this mencintai, belajar dan parts diterima here, lingkungan harus masuk paling enggak sekali masing-masing. live a Boleh balanced berkali-kali life. juga You boleh. need to write at Ayo least one coba thing of these 4 things. It doesn't matter if you contoh. write 2 or 3. Kita lihat To contohnya di live sini abundantly, ada kebutuhan you have to primer, take begitu care of kita your ambil physical needs, right? contohnya Most misalnya Korean people have their rumah. basic food and clothing needs met, right? In fact, some people struggle with overeating. Misal We kita still mau have the punya problem rumah, of housing. So we write down housing. gedenya Now misalnya try comparing the 210 score meter between persegi. your current and your dream house. Tapi sekarang saya tinggal Let's di say you 100 once lived meter in a persegi. Berarti 230 kita or masih kasih 400 poin square meter sekitar 3 house, but right poin now dari you live 10. in a 100 square Selanjutnya meter house. Then kesehatan. you give Karena yourself maybe anggaplah 3 terakhir sehat, points, taruhlah right? kita punya 5 poin. After that is health. Selanjutnya mobil. So give yourself Misal kita 5 mau naik points. Mercedes-Benz. And you need a nice car, right? Sekarang naik mobil It's apa? become a necessity Hah? now. SIM-nya ditarik. Ya, So you want to drive a ya Mercedes, but contohnya what are you misal riding? di What? sinilah You ya. have no license. It's been Terus canceled. misalnya untuk mencintai kita So whatever taruh the case, give volunteer yourself the right misalnya. marks. Untuk And then to belajar love, right? misalnya pendidikan anak. Then you can write service here Nah, kalau mau hidup enak lagi misalnya to kita learn masukin uang your cash. education for your children. Contoh, So all of misalnya these will nggak be pernah put in here. volunteer, terus And pendidikan next you anak need some cash. udah lumayan lah ya. Cash nggak punya. Wah, ada beberapa yang minus bahkan biasanya. Kebaikan ya seginilah. Let's say you Ya, could not do jalan-jalan social hampir nggak pernah. service, your Nah children's sekarang kita education, tarik they're on garis their own. nyambungin di titik ini. Cash, filial Nah piety, setelah itu jadilah traveling is all very performa low. kehidupan kita. So if you connect them, Kayak ban supaya bisa jalan lancar harus will bentuknya show bundar, ya your kan? life wheel. Makanya berarti kita harus membuat semuanya sebuah The poin smaller supaya and the bisa more berjalan targeted dengan its life wheel lancar. will not roll. So in order for you to have a life wheel, then if you Nah, connect maka all the dari itu dots, it will kotak-kotak yang roll luar well. itu kita tulis tuh tujuannya. Misal, contoh mau rumah So kayak apa write nih? down here Rumah the misalnya mau top 10 350 scores for meter each persegi. category. What kind of house do you Lumayan kan? want? Udah A lumayan kan? standalone house. Terus, enak lagi kalau misalnya kita punya apartemen ya. 400 square meters. That Apartemen sounds good, 100 right? meter persegi gitu misalnya. And maybe additional 100 square meter Terus kita apartment coba harus downtown. tulis harganya, jangan lupa, oke, harganya. Misal rumah $1 juta, apartemen juga $1 juta. Jadi total harus punya $2 juta ya. Selanjutnya kita tulis tenggat waktunya. Oke, jadi gini cara nulisnya ya. Jadi pertama untuk menulis skenario kehidupan, pertama harus tulis secara umum. Kedua, tulis tenggat waktunya. First, be specific. Lalu yang ketiga And then itu write down a kita time period. menulis tujuan minimal.
Jadi misalnya nggak kesampaian nih kita mau punya mimpi yang tinggi itu, tapi paling minimal itu kita harus sampai berapa tuh, kita harus tunjukin itu. Dan contoh misal kita mau gajinya 30.000 atau 50.000 dolar. Kalau emang nggak nyampe ya udah. Contohnya kita buang aja nolnya, jadi kita cuma mau 3.000 atau 5.000 dolar. Itu pun supaya dapat itu aja semua orang udah ngincer kerjaannya, jadi cuma diterima orang yang tiap hari belajar khusus untuk tes di perusahaan itu. Makanya jangan maksa kerja di sana. Orang kalau kerja juga ngapain kerja kayak gitu? Mending kalau kerja juga sekalian aja kerja di Atomy. Udah pokoknya selain kerja di sini udah nggak usah kerja di mana-mana lagi, udah nggak usah. Jadi kita bakal berubah sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Jadi saya hidup sebagai orang kaya sambil membantu orang, juga bisa jalan-jalan bersama keluarga, dan akan menjadi orang tua yang tidak memberikan beban pada anak-anaknya. Maka untuk hidup seperti apa yang kita mau itu, kita harus pikirkan untuk membuat film tentang bagaimana nanti kalau kita hidup seperti yang kita inginkan. Lalu kita tulis skenario kehidupan sembari di otak kita selalu muter film itu. Jadi selama kita berjalan, filmnya bakalan sering diputar terus disempurnakan. Contoh, gedung ini ya, misal dibuat 10 tahun yang lalu. Berarti 11 tahun lalu kan belum ada kan ya. Nah, pas itu ada di mana berarti gedungnya? Nah, berarti gedungnya itu udah ada di kepala pembuatnya. Apakah mau 2 lantai, mau 3 lantai, mau warna apa, mau kayak gimana, semuanya itu udah ada di otaknya si pembuatnya. Nah, habis itu digambar, terus setelah digambar, dibuat sama si konstruktornya. Jadi dari mana gedungnya? Dari tempat yang gak kelihatan, yaitu dari dalam kepala si pembuatnya. Sampai akhirnya jadi, dan sekarang kita tempatin ini. Jadi sukses kalian itu harus muncul dari mana? Itu muncul dari pikiran kalian masing-masing. Jadi hidup sukses kalian akan keluar jika kalian memikirkannya. Mungkin sekarang belum puas sama kehidupan kalian semua. Bisa jadi karena 5 atau 10 tahun lalu, kalian nggak pernah menggambarkan hidup sukses di masa depan. Atau kalian cuma mikirin sebentar habis itu dibuang. Jadi dari sekarang, 5 tahun atau 10 tahun lagi, kalian semua bisa jadi Royal Master dan bisa dapat gaji 30.000 dolar, 50.000 dolar per bulan. Pikirkan itu dan tuliskan. Jikalau begitulah, semua tindakan dan tubuh kalian, semua akan ngikutin semua pikiran kalian itu. Jadi dari mana nih keluarnya tindakan kalian? Itu dari pikiran kita masing-masing. Ya, ini adalah salah satu contoh skenario kehidupan yang udah ditulis. Mau ada rumah, mobil, mau dan lain-lain. Dan tulis poin keadaan sekarang. Tulislah sekitar untuk 5 tahun ke depan. Semua yang datang ke seminar ini, pikirkanlah bahwa diri kalian bisa menjadi Royal Master. Dan setelah sampai rumah, kalian buat skenario kehidupan kalian dan film hidup sukses kalian. Ya, sekian untuk hari ini. Terima kasih semuanya. The life that you want inside of your mind. Thank you very much.